Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ayu Priyatini dengan NIM 180600101. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2018 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Jam Dinding Materi Waktu menggunakan model Discovery Learning berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika di kelas 2. Langsung saja kita ke penjelasan. Di sini ada latar belakang penelitian. Matematika mempunyai peranan penting karena merupakan ilmu dasar logika atau penalaran dalam segala aspek kehidupan, terutama meningkatkan kemampuan berpikir manusia. Matematika merupakan mata pelajaran yang paling penting bagi siswa karena dalam matematika mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menggunakan simbol-simbol, dan dapat membantu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kemampuan siswa dalam mata pelajaran matematika, khususnya dalam materi satuan waktu, karena keterbatasan media yang digunakan oleh guru di sekolah dasar. Penggunaan media jam dinding berbantuan PowerPoint dengan model Discovery Learning ini diharapkan mampu membantu dalam upaya peningkatan pemahaman siswa dalam mata pelajaran matematika khususnya materi waktu, karena jam dinding merupakan sebuah benda yang bisa mereka jumpai sehari-hari di rumah. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media jam dinding materi waktu menggunakan model Discovery Learning berbantuan PowerPoint. Yang kedua, bagaimana kelayakan media jam dinding materi waktu dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan PowerPoint menurut para ahli dan praktisi. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media jam dinding dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan PowerPoint. Yang keempat, bagaimana hasil peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika yang pembelajarannya menggunakan media jam dinding materi waktu dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan PowerPoint. Ya, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, proses pengembangan media jam dinding materi waktu menggunakan model Discovery Learning berbantuan PowerPoint. Yang kedua, kelayakan media jam dinding materi waktu dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan PowerPoint menurut para ahli dan praktisi. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media jam dinding dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan PowerPoint. Yang keempat, hasil peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika yang pembelajarannya menggunakan media jam dinding materi waktu dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan PowerPoint. Untuk metode penelitian yaitu menggunakan penelitian pengembangan atau research and development. Untuk subjek penelitiannya yaitu untuk uji terbatas dilakukan terhadap 17 siswa kelas 2B dan uji coba luas dilakukan terhadap 20 siswa kelas 2A. Untuk instrumen penelitiannya, yang pertama ada lembar wawancara guru, yang kedua lembar observasi siswa, yang ketiga angket respon siswa dan guru, dan yang keempat uji instrumen soal tes di kelas 3. Sekarang kita langsung ke hasil penelitiannya. Yang pertama, proses pengembangan produk. Di sini sudah ada langkah-langkah dari metode R&D menurut Borg and Gal yang sudah dimodifikasi oleh peneliti. Yang pertama, ada studi pendahuluan. Pada tahap ini merupakan proses awal seperti meminta izin kepada sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian dan mewawancarai guru kelas mengenai kondisi kelasnya, cara belajarnya, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan perencanaan. Pada tahap ini merupakan proses perencanaan pembuatan media dan penentuan materi. Ketika sudah direncanakan, kemudian tahap ini berlanjut sebagai proses pembuatan media yang akan digunakan. Setelah itu, lanjut dengan pembuatan instrumen tes dan non-tes.
Yang ketiga, mengembangkan draft produk atau produk awal. Tahap ini merupakan proses pembuatan draft produk dari media yang akan dikembangkan. Draft produk berisi mengenai detail produk yang akan dikembangkan, dari mulai alat dan bahan, cara pembuatan, serta cara menggunakan produk. Yang keempat, validasi media. Validasi media digunakan untuk mengetahui apakah media yang akan dikembangkan sudah layak digunakan atau masih harus ada yang diperbaiki. Yang kelima, validasi materi. Validasi materi digunakan untuk mengetahui apakah materi yang akan digunakan layak atau tidak untuk digunakan. Kemudian, kesesuaian dengan silabus dan RPP-nya. Yang keenam, revisi produk. Revisi produk merupakan lanjutan dari proses validasi media dan materi. Jika validator media dan materi menilai bahwa produk yang akan dikembangkan masih ada kekurangan, maka produk tersebut harus direvisi. Yang ketujuh, melakukan uji coba terbatas. Pada tahap ini merupakan proses uji coba dari media yang akan dikembangkan kepada siswa, dari mulai pemberian pretest, penjelasan materi, dan pemberian angket respon dan post-test. Tetapi sebelum tahapan ini dilakukan, instrumen tes yang digunakan harus diuji coba terlebih dahulu di kelas 1 tingkat lebih tinggi untuk mengetahui apakah soal yang digunakan layak atau tidak digunakan. Yang kedelapan, revisi uji coba terbatas. Pada tahap ini, jika dalam uji coba terbatas masih banyak kekurangan atau kesalahan, maka dilakukan revisi untuk memperbaikinya. Yang kesembilan, uji coba luas. Setelah uji coba terbatas, kemudian dilakukan uji coba lebih luas di kelas yang berbeda dengan uji coba terbatas untuk mengetahui perbandingan hasil pengembangan media. Yang kesepuluh, revisi uji coba luas. Pada tahap ini, jika dalam uji coba lebih luas masih banyak kekurangan atau kesalahan, maka dilakukan revisi untuk memperbaikinya. Dan yang ke-11, penyempurnaan produk akhir. Ini merupakan tahap akhir dari penelitian, di mana media yang sudah dikembangkan kemudian disempurnakan. Selanjutnya, ada sintaks atau langkah-langkah dari model discovery learning. Yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan rasa ingin tahu mereka dan akan timbul keinginan untuk mencari tahu sendiri. Yang kedua, problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi suatu permasalahan yang telah diberikan. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Ketika siswa sedang mencoba memecahkan sebuah masalah, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hasil yang diperoleh. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini, siswa mengolah data yang telah diperoleh, misalnya hasil dari sebuah observasi atau lainnya, lalu ditafsirkan kemudian diolah datanya. Yang keempat, verification atau pembuktian. Tahap ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pemeriksaan dengan teliti agar dapat dibuktikan kebenaran datanya. Yang terakhir ada generalization atau menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan sebuah prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil dari verifikasi. Yang kedua, kelayakan media. Berikut ini merupakan hasil kelayakan media berdasarkan validasi ahli media dan ahli materi. Dalam validasi ahli media, berdasarkan hasil angket dan komentar yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa media yang digunakan dapat digunakan dengan revisi. Sedangkan validasi materi, berdasarkan angket dan komentar yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa materi yang digunakan sudah valid atau dapat digunakan. Yang ketiga, respon siswa terhadap media. Perhitungan angket ini menggunakan skala Likert. Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada siswa, diperoleh hasil yang pertama,
pada uji coba terbatas dari total 17 responden diperoleh hasil 85,49% yang direpresentasikan sangat baik. Yang kedua, pada uji coba terbatas dari total 20 responden diperoleh hasil 81,83% yang direpresentasikan sangat baik. Jadi, berdasarkan hasil angket respon siswa dalam uji terbatas dan uji coba luas, sama-sama memperoleh representasi sangat baik. Yang keempat, hasil peningkatan pemahaman konsep matematika siswa. Dari hasil data yang disajikan, pada uji terbatas diperoleh nilai 0,45 dengan kriteria sedang. Untuk uji coba luas memperoleh nilai 0,58 dengan kriteria sedang. Jadi dapat disimpulkan hasil uji coba terbatas dan uji coba luas sama-sama memperoleh kriteria sedang, yang artinya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa meningkat. Selanjutnya, tahap akhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, proses pengembangan produk ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan produk awal, validasi media, validasi materi, revisi produk, uji terbatas, revisi, uji coba terbatas, uji coba luas, revisi uji coba luas, dan final produk. Yang kedua, kelayakan pada produk media jam dinding menggunakan model discovery learning berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika sudah layak digunakan dan mendapatkan revisi berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi serta tambahan pada produk media pembelajaran. Yang ketiga, respon siswa pada proses pembelajaran dengan menggunakan media jam dinding materi waktu dengan menggunakan model discovery learning berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika berdasarkan hasil angket. Respon siswa dapat dikategorikan sangat baik karena siswa sangat antusias dalam belajar dengan menggunakan media jam dinding berbantuan PowerPoint. Yang keempat, hasil peningkatan pemahaman konsep matematika kelas 2 saat sebelum menggunakan produk, peserta didik memiliki nilai yang menurun dan pemahamannya masih kurang. Saat sesudah menggunakan produk media jam dinding berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa, berdasarkan hasil uji endgame, uji terbatas, dan uji coba luas, memperoleh hasil yang sama-sama berkriteria sedang, yang artinya kemampuan pemahamannya meningkat.